Kala-kala mangan bengi ya. Kala-kala nak keseringan ya ora apik. Ya tergantung. Habis makan itu jangan langsung tidur. Biar lemaknya ndak mendekam di dalam tubuh ya. Kayaknya ndak sehat. Biasanya kita kalau ngomong sehat itu urusannya sama wal afiat. Sehat wal afiat. Apa afiat itu? Afiat itu apa? Ya, sehat wal afiat. Ada yang ngomong afiat itu sehat rohani. Kalau sihah itu hubungannya sama jasmani. Jadi sehat wal afiat itu berarti sehat baik jasmani maupun rohani. Ada yang mengatakan afiat itu 4 hal. Orang dikatakan afiat itu kalau dia memiliki 4 hal. Pertama, orang dianggap afiat itu ketika dia punya rumah yang oleh Rasulullah disebut dengan baiti jannati, rumahku, surgaku. Tapi tidak setiap orang bisa membuat rumah itu menjadi rumahku, surgaku. Aleh-aleh mau membuat rumah itu seperti surga, kebanyakan rumah itu koyok kuburan. Karena di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya kan? Tidak pernah dibuat untuk zikir. Maka paling tidak baiti jannati itu 3 hal. 1, ketika suami istri di dalam rumah itu bisa saling memahami atas kekurangan masing-masing. Tidak saling menonjolkan ego. Kalau suami menonjolkan ego, istri menonjolkan ego, gelas pecah terus, Mas. Tukaran terus. Hah? Gelas pecah terus, tukaran terus, waduh. Kalau suami istri tukaran terus, tidak mungkin rumah itu laksana surga. Maka laki-laki dan perempuan suami istri harus memahami kekurangannya masing-masing. Ini penting. Di saat laki-laki dan perempuan suami istri tidak bisa menurunkan ego, maka ya hubungan suami istri itu tidak akan awet. Jadi konsepnya pertama baiti jannati itu harus saling bisa memahami kekurangannya masing-masing, bahwa setiap manusia itu punya kekurangan, itu harus saling memahami. Jangan sampai menganggap bahwa istri atau pasangan kita ini seperti setan yang selalu salah. Jangan sampai menganggap bahwa pasangan kita itu seperti malaikat yang selalu benar. Tapi anggap pasangan kita itu seperti manusia yang kadang bisa salah, kadang bisa benar. Jadi enak. Kayak misalnya awake dhewe mulih ngaji bengi-bengi jam 2. Nyuwun didamelke teh sama istrinya. Istrinya buka pintu. Bu, gaweke teh, Bu. Karena istri sayang sama suami, padahal istri itu aktivitasnya dari pagi. Wis ngresiki omah, masak, nyuci.
ngurus anak dan lain sebagainya. Tapi karena disuruh sama suaminya, ya mau saja. Tapi dalam posisi yang sudah capeknya luar biasa, maka istri salah. Yang dimasukkan bukan gula, yo dudu uyah, malah terasi. Dilebokke nang gelas, diudek. Terus paringke bojone, Mas, monggo tahipun, diseruput. Masya Allah. Mesti rasanya kan beda, Mas, ya. Kalau rasanya beda seperti itu, ketika suami tidak mampu memahami keadaan istri, tukaran apa enggak jam 2 malam? Tukaran. Kamu jadi istri enggak becus, bikin teh saja enggak manis. Ini apa ini? Ketika posisi suami nesu kayak begitu, istri enggak bisa memahami keadaan suami. Nesu pisan, yo tukaran jam 2, Mas. Maka kunci yang paling penting dalam pernikahan itu pertama adalah kita harus saling memahami terhadap tugas masing-masing, terhadap kekurangan masing-masing. Harus kita menganggap bahwa pasangan kita itu adalah manusia yang kadang bisa salah, kadang bisa benar. Itu yang pertama. Kedua, konsep baiti jannati itu adalah ketika anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Ini penting ini. Karena ternyata Nabi Daud pun pernah meminta kepada Allah, ya Allah, tolong hindarkan saya dari anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantunya. Itu Nabi Daud. Berarti anak durhaka itu wis ono awet zamannya Nabi Daud, bukan hanya di tahun 2021 bulan Desember, gak, mulai kat biyen itu sudah ada. Maka konsep yang kedua baiti jannati, ketika anak bisa hormat sama orang tua bisa sepenuhnya peduli, memperhatikan kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi penting karena sebagian anak yang kemudian sering keluyuran di lampu-lampu merah, ya kan, dengan kostum yang seperti itu bukan murni karena kenakalan anak tersebut, tetapi karena ada faktor. Di antaranya adalah faktor orang tua yang kurang peduli kepada anaknya, ya kan, Mas? Kan seperti itu. Maka ketika ada hubungan yang harmonis, orang tua sayang kepada anaknya, peduli kepada anaknya, tidak hanya egois memikirkan karir orang tuanya, anaknya juga begitu, betul-betul birrul walidain kepada orang tuanya, maka yang terjadi adalah baiti jannati. Dan lebih luas daripada itu adalah ini, Mas, ojo wong tuwa iku sampai beda-bedake antara anak karo mantu, utawa bedake antara mantu A, mantu B. Orang tua menganggap mantu yang paling sayang kepada saya ya mantu si A misalkan. Ini bahaya. Karena ketika orang tua menganggap sing paling apik mantu si A, sementara mantu sing B gak apik, ini akan terjadi goncangan yang luar biasa. Itu berarti bahwa orang tuanya tidak mampu melindungi seluruh anaknya. Anak, baik anak original. Anak original itu anak hasil apa? Yang dikandung, atau anak mantu itu kan anak, Mas. Mantu itu ya anak. Itu harus sikapnya harus sama. Kalau sampai orang tua membeda-bedakan, bahaya itu. Tidak akan tercipta yang namanya baiti jannati. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep baiti jannati itu adalah ketika rumah itu tidak hanya berisi motor, rumah itu tidak hanya berisi mobil, perabot-perabot rumah tangga yang lengkap, bukan. Tetapi
faktor yang menentukan baiti jannati berikutnya itu adalah ketika rumah itu diisi dengan Quran, diisi dengan sholawat, diisi dengan zikir, diisi dengan berjamaah. Wah, itu luar biasa. Ini konsep baiti apa? Baiti jannati. Jadi bagian yang pertama daripada al-afiyah adalah rumah yang betul-betul menjadi baiti jannati, dan paling tidak baiti jannati itu ada 3 faktor. Satu faktor suami istri yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian faktor hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan kemudian rumah ini akan menjadi baiti jannati kalau isinya bukan hanya sekedar perabot yang lengkap, tetapi di situ harus ada Quran, harus ada lantunan-lantunan Quran, zikir. Nah, kemudian yang kedua, orang itu dianggap afiyah kalau pendapatannya mencukupi. Pendapatannya apa? Mencukupi. Saiki gini, pendapatan yang mencukupi itu kuncinya satu, Mas. Kalau kita mau bersyukur, sebesar apapun pendapatan, kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur kepada Allah, maka tidak akan pernah cukup. Tapi ketika pendapatan meskipun itu sedikit, tetapi pendapatan itu kemudian kita syukuri, barokah. Dan barokah itu adalah penyebab sesuatu yang tidak bisa nalar, yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa realistis, menjadi realistis. Itu barokah. Banyak kok. Saya punya teman, bapaknya itu dodolan mie ayam keliling gitu loh, Mas. Bar maghrib ini keliling komplek gitu. Kemudian jam 10, jam 11 pulang. Anaknya istimewa. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi master. Kadang kita berpikir, loh, orang tuanya kan kerjanya cuma pedagang mie ayam keliling, tapi anaknya kok luar biasa. Ini kalau dilihat dari sisi rasionalitas, yon ndak nyandak awake dhewe. Kuliah S2 saja sak semester berapa, ya kan? S1 sak semester berapa, apalagi S3. Tetapi karena barokah, maka kemudian bisa berjalan dengan baik, dan keluarga ini menjadi keluarga yang istimewa. Itu loh. Maka kalau kita mau dikategorikan afiyah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena sebetulnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini wis gak kehitung, Mas. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampeyan diwaringi sehat iku kan istimewa. Hah? Diparingi kentut lho, iso kentut iku istimewa lho, Mas ya. Mula nek ana wong kentut iki aja ngguyu. Jadi nak pas awake dhewe bareng ya ngumpul dengan banyak orang, terus ada yang kentut, itu sebetulnya jangan tertawa, karena kalau kita tertawa berarti mentertawakan yang bikin kentut. Nah terus pripun? Dihirup bareng-bareng, barokah. Barokah. Nomor 3, afiyah itu adalah istri yang baik, pasangan yang baik, yang tidak menekan terhadap pasangannya. Kasare ngomong, ora kakean tuntutan ngono lah. Maka ketika kita punya pasangan yang tidak terlalu banyak menuntut, harus ini, harus itu, ini, enjoy kita hidup ya. Tapi kalau kita punya istri terlalu menuntut, harus ini, harus itu, maka rasa-rasanya kok sing lanang bakal mati enom. Iya, kalau punya istri banyak tuntutan, kok sing lanang mati apa? Mati enom. Atau diwalik, sing lanang terlalu banyak tuntutan, nanti yang mati enom sing wedok itu. Mula awake dhewe, Masya Allah, kalau bisa menemukan
istri yang ridho kepada kita, istri yang paham kekurangan-kekurangan kita dan mau bareng hidup bersama kita karena kekurangannya, bukan karena melulu kelebihan yang dimilikinya. Ini kita dikategorikan orang yang afiyah, orang yang selamat. Yang keempat, kategori afiyah itu adalah ketika kita tidak melawan terhadap hukum. Kita hidup di negara hukum, maka kita akan selamat ketika kita tidak menabrak terhadap hukum-hukum tersebut, baik hukum Allah ataupun hukum negara. Jadi kalau kita bisa hidup tanpa harus nabrak hukum, tanpa harus melanggar hukum negara, apalagi hukum Allah, kira-kira urip enak apa gak? Enak. Misalkan kita sama pemerintah dianjurkan untuk vaksin, kita ikut vaksin. Kita buat SIM, yo gawe SIM. Kita suruh bayar STNK, yo bayar STNK. Itu tak pikir kita jadi orang taat, baik taat dalam beragama dan taat dalam negara, maka selamat awake dhewe, Mas. Tapi kalau kita menabrak tatanan-tatanan yang sudah diatur, baik dalam pemerintah ataupun dalam agama, yo angel selamatnya awake dhewe. Nah, itu loh Mas, yang disebut dengan afiyah. Jadi afiyah itu ada 4 hal. Satu, rumah yang baiti jannati, kemudian pendapatan yang mencukupi, asalkan kita mau pandai-pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah istri yang baik atau suami yang baik. Maka di sini saya tambahkan kudu ndonga, Mas. Kudu ndonga. Kita niki kudu ndonga kalih pangeran. Mumpung sama nurung nikah. Ya kan? Sampeyan Pak nikah ora? Mumpung urung nikah ndonga karo pangeran sing akeh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ndonga iku wis didongake awak dhewe ndonga kalih pangeran, ya Allah muga-muga ngenjang kepanggih kalih jodoh ingkang sae. Lajeng gadah putra nggih, putra ingkang sae. Yang keempat, hidup di negara hukum ya harus taat hukum. Jangan jadi orang yang kemudian menabrak terhadap hukum. Meskipun kelihatannya nampaknya ya di sana sini masih ada ketimpangan hukum, masih ada ketidakadilan. Tetapi paling tidak kita jangan seperti itulah. Oke lah, sana-sana ada ketimpangan, ketidakadilan, tapi kita harus belajar untuk mentaati hukum. Karena mentaati hukum itu berarti taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, taat kepada Allah. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Gitu Mas. Maka kategori afiyah itu kaya ngono. Bukan hanya sekedar urusannya dengan rohaniyah, tetapi lebih luas lagi itu yang dimaksud dengan afiyah. Itu kata sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan seperti itu. Wes entek mene Mas. Aku sik ono iki. Tak pangan dhisik ya.